Hai Gemini, apa kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan buat tradingan dengan temanya em, dia ya, seseorang yang sulit untuk move on dari kamu ya, atau seseorang yang sulit melupakan kamu sampai detik ini, sampai saat ini gitu ya. Tapi ingat, ini general reading, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya kamu lihat di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya, atau handfree. Kalau masih nggak kedengaran juga, kurang ini kurang itu, nggak cocok, nggak usah, skip aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Simple, oke? Okay? Readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin video ini. Oke? Sekarang kita langsung baca aja ya, karena tadi kartunya udah aku shuffle ya, jadi biar senang gitu. Kita lihat dulu koneksi kamu dan dia seperti apa. Dari kartu oracle-nya kita punya healing family issue ya. Di sini ada healing family issue, ada rekonsiliasi, ada soulmate. Oke. So di sini yang aku lihat, dan di bottomnya di sini ada the Scorpio one. Oke. Aku lihat seseorang yang sudah pernah bertemu dengan kamu ya. Sudah pernah bertemu dengan kamu, dan mungkin kamu dan dia mengalami satu perpisahan gitu ya. Dengan adanya healing family issue, mungkin ya untuk beberapa di antara kamu, gak semua, ini kayak mungkin kamu pernah menikah dengan orang ini dan punya anak ya. Jadi bisa dibilang di sini adalah mantan suami atau mantan istri gitu ya. Dan rekonsiliasi ini seseorang dari masa lalu kamu gitu ya. Berarti kamu sudah pernah menjalin hubungan untuk sebelumnya dengan dia gitu. Dan soulmate ini kayak kamu dan dia punya koneksi soulmate ya. Dan juga ada juga yang kamu masih mengharapkan dia. Jadi kamu dan dia itu punya perasaan yang sama gitu ya. Tapi untuk beberapa di sini aku juga merasakan kalau dia bukan mantan suami gitu ya, atau mantan istri, di sini sepertinya dia punya masalah ya, isu gitu ya, di keluarganya gitu. Kayak mungkin kehidupan orang tuanya gitu ya, kayak broken home gitu ya, memiliki apa ya, pokoknya nggak harmonis gitu loh hubungan ayah dan ibunya gitu. Bisa saja mengalami perpisahan atau perceraian gitu ya, seperti itu ya. Jadi keluarganya tuh kayak berantakan gitu ya, pecah gitu. Bisa ayahnya sendiri, ibunya sendiri, itu bisa saja ya kayak mengalami perpisahan gitu orang tuanya. Atau memang hubungannya lagi keluarganya itu nggak harmonis gitu ya. Pernah dibesarkan di keluarga yang mengalami masalah, istilahnya seperti itu. Jadi kayak orang ini tuh kayak kurang kasih sayang gitu, ibaratnya kurang perhatian gitu, istilahnya seperti itu. Coba kita lihat lagi lebih jauh siapakah orangnya. Dan di sini ada death, kemudian di sini ada the justice, ada yang six of swords, kemudian ada the sun, kemudian ada seven of wands ya. Untuk beberapa aku lihat memang di sini kamu pernah mengalami perceraian dengan seseorang ini. Ada yang sudah ada divorce gitu ya, ada yang sudah bercerai, tapi ada juga yang di sini hubungannya belum ada divorce gitu ya. Ini kalau kamu yang sudah mantan gitu ya, sudah mantan suami atau mantan istri gitu.
tapi kayak masih apa ya, kayak masih menggantung gitu loh ya. Ada yang seperti itu, ada yang masih menggantung, tapi ada juga yang memang betul-betul sudah berpisah total gitu ya, bener-bener sudah bercerai gitu, tapi seseorang ini tuh kayak pengen kembali gitu ya. Dan di sini juga ada Four of Wands ya. Ada yang hanya hubungannya tuh kayak berantakan gitu aja ya, mungkin kayak mengalami masalah gitu ya. Dan juga kalian tiba-tiba aja gak ada komunikasi gitu ya, saling menjauh, atau tiba-tiba aja berpisah gitu aja gitu. Jadi kan kayak uh, gak ada apa ya, gak ada keputusan yang bener-bener final gitu ya, kayak seperti perceraian gitu belum ada gitu, cuman pisah aja gitu, istilahnya seperti itu gitu loh ya. Nah, dan di sini dengan adanya Death dan Justice, aku ngeliat kayak sepertinya seseorang ini tuh kayak ada keinginan untuk kembali gitu ya. Untuk Justice ini juga tentang keadilan gitu ya, bisa tentang karma juga gitu, yang dimana mungkin dulunya dia yang meninggalkan kamu pergi gitu ya, mengabaikan kamu gitu, dan mungkin gak memberi kejelasan status kamu, bisa saja ya. Kemudian dia ini ingin kembali lagi gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan kamu juga ya. Tapi di sini niatan dia tuh justru kembali ya, karena di sini ada healing family issue, justru dia ingin memperbaiki semuanya gitu ya. Dia ingin adanya suatu pembaharuan gitu ya di dalam hubungan ini. Dan Six of Swords ini mungkin kamu ada perbedaan ya, bisa beda kota, beda negara, beda pulau gitu ya. Jadi kayak dia ini ingin traveling lagi ke kamu gitu ya, setelah mengalami satu proses di sini ya, perubahan dalam hidupnya ya. Dia pun berubah total di sini. Yang dulunya mungkin menurut kamu dia nggak bertanggung jawab gitu ya, meninggalkan kamu, nggak peduli dengan hidup kamu, tapi di sini dia mengalami perubahan di dalam hidupnya gitu. Karena di sini ada Sun ya, seperti orang yang sedang mendapatkan satu pencerahan gitu ya, dan dia ingin sekali kembali ya bersama kamu, terutama kamu yang punya anak di sini ya, punya anak dengan dia gitu ya. Dia seperti ingin adanya masa depan yang indah, yang cerah gitu ya. Dan Seven of Wands ini kayak ingin berjuang kembali gitu ya, memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Dan dia ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Dan di sini juga ada Four of Wands. Tuh kan, aku lihat di sini sudah ada pernikahan ya. Kalau misalkan belum ada pernikahan di sini, mungkin kamu dulu sudah pernah bertunangan dengan orang ini, ya. Tapi di sini tujuannya, niatnya kembali tuh mungkin untuk kesini gitu ya. Punya visi dan misi, tujuan yang jelas gitu, hubungan untuk kedepannya gitu. Mungkin adanya pernikahan karena di sini juga justice gitu ya. Jadi kayak ingin memberikan satu hubungan yang jangka panjang, komitmen menikah gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi punya visi dan misi yang sama ke depannya gitu, jelas gitu. Karena di Six of Swords ini mungkin sebelumnya kalian itu belum satu tujuan gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Biasa ya belok-belok gitu, karena aku lihat di sini juga ada kartu justice ya, seperti karma gitu ya. Jadi mungkin dia meninggalkan kamu, belok dari tujuannya, kan nggak sejalan lagi dengan kamu gitu ya, beda arah sudah gitu ya. Tapi di sini dia kembali lagi ke kamu, istilahnya seperti itu. Ada koneksi soulmate di sini. Kalau kamu dan dia belum menikah ya, di sini kayaknya kedatangan dia ini ingin membawa hubungan ini ke arah yang serius, seperti itu, pernikahan di sini ya, tujuan yang jelas. Tapi kalau memang kamu dan dia sudah pernah menikah, justru di sini hubungan kayak diperbaiki lagi gitu ya, seperti itu ya. Karena di sini aku lihat dengan adanya Magician, dia akan melakukan apapun ya di sini untuk bisa membangun lagi hubungannya dengan kamu ya, hubungan yang
mungkin sebelum sempat hancur gitu ya, sempat runtuh gitu ya hubungan yang dibangun. Dan di sini ada Knight of Cups, kayak tawaran ya gitu, kayak kalau misalkan belum menikah ya kayak lamaran gitu istilahnya ya. Dia akan menawarkan cinta lagi, dia akan mengupayakan ya, dan dia di sini akan membuktikan ya. Kalau misalkan belum menikah ya ini buktinya ya, ini ya menikah gitu ya, membawa hubungan ke arah pernikahan gitu istilahnya ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, ada Aries, Sagittarius, kemudian ada Libra, ada Scorpio, ada Gemini, Aquarius ya, tapi bisa ini hanya energi saja ya, dan tidak berpatok pada zodiak gitu. Coba kita lihat untuk inisialnya di sini. Aku akan ambil indikasi inisialnya di sini ya. Oke, kita ambil 5 aja ya di sini untuk inisial. Di sini kita punya Q, kemudian kita punya R, kita punya H, kita punya P ya. Untuk namanya ya, inisial namanya tuh, di namanya tuh ada R, ada H, ada P, ada Q ya. Kemudian kita lihat untuk lain-lainnya ya, seperti mungkin angka kelahiran ya, tanggal lahirnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini mungkin ada hari-hari spesial gitu ya antara kamu dan dia, entah ini hari lahir, kalau kamu yang menikah mungkin hari pernikahan, pertunangan, ataupun pokoknya hari-hari tertentu spesial gitu ya. Dan di sini tanggalnya ada 21, kemudian 5, kemudian hari Minggu, kemudian tanggal 29. Dan juga mungkin seseorang ini suka warna ya, kamu atau dia, bisa vice versa ya, kayak suka warna biru gitu ya. Kemudian ada tanggal, entah ini, pokoknya tanggal ini bisa kalian pas kencan, pas jadian, apapun itu ya. Pokoknya ada tanggal-tanggal spesial gitu ya. Sekali lagi aku sebutin, ada tanggal 29, kemudian ada hari Minggu, kemudian ada 5, ada biru, ada 21. Biru ini bisa kesukaan, warna kesukaan, atau dia suka pakai baju biru gitu ya. Ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Ambil saja mana yang resonate buat kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya, gitu. Semoga apa yang kusampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.